Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya penting, yaitu solid principle. Oke, langsung saja kita ke materi. Sebelum ke materi inti, ada baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad. Pekerjaan sekarang sebagai software engineer, khususnya di backend engineer. Saya sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Dan buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, bisa mengunjungi LinkedIn saya, GitHub saya, dan kalau kalian suka membaca, kalian bisa mengunjungi tulisan saya. Atau yang ingin membantu saya secara moral dan material, silahkan traktir saya di traktir.id/aryadiahmad. Oke ya teman-teman, mari kita ke materi inti. Sekarang kita akan membahas apa itu solid principle. Solid principle pertama kali diperkenalkan oleh Robert C. Martin, atau yang biasa dikenal sebagai Uncle Bob, yang bertujuan untuk membuat perangkat lunak menjadi lebih mudah dipahami, fleksibel, dan mudah dikelola. Jadi, solid principle ini dibuat oleh Robert C. Martin yang bertujuan untuk agar kode kita mudah dipahami, lebih mudah dikelola, dan fleksibel. Itu ya, teman-teman. Itu tentang perkenalan singkat tentang solid principle. Oke, selanjutnya. Kenapa belajar solid principle? Di sini ada beberapa poin kenapa kalian harus belajar solid principle. Yang pertama, membuat kode lebih mudah dipahami. Oke? Karena kalian sudah menerapkan solid principle, tentu saja kode kalian akan mudah dipahami. Yang kedua, meminimkan cost di masa depan. Mungkin ketika kalian mencoba menerapkan solid principle akan memakan effort ya, teman-teman, di awal. Tapi percayalah, ketika solid principle ini diterapkan dengan baik, maka cost ke depannya akan lebih murah. Biaya ke depannya akan lebih murah. Seperti itu. Jadi itu salah satu alasan. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Kenapa memudahkan kolaborasi? Karena kode kalian sudah menerapkan solid principle yang hampir semua programmer juga tahu. Jadi, untuk kolaborasi itu pun akan lebih mudah, teman-teman. Karena dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kode kalian akan mudah dipahami, mudah di-maintain, dan mudah dites seperti itu, teman-teman. Oke, yang terakhir, membuat kualitas kode yang lebih baik. Oke, prinsip ini ada untuk membuat kode kita menjadi lebih mudah dipahami, lebih baik, dan lebih terintegrasi lah, seperti itu. Jadi dengan menerapkan solid principle, kualitas kode kalian terjamin akan bagus. Oke ya teman-teman, itu alasan kenapa kalian harus belajar solid principle. Oke, kita akan membahas prinsip yang pertama ya. Oke, prinsip yang pertama itu adalah single responsibility. Oke, apa itu single responsibility? Dalam pemahaman konsepnya, single responsibility adalah sebuah kelas harus memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah. Atau dengan kata lain, suatu kelas atau satu kelas harus fokus pada satu tugas atau fungsi saja. Atau bisa dikatakan lagi, satu fungsi harus fokus pada satu tugas saja. Kelebihannya ketika kita menerapkan single responsibility yaitu mudah dipahami, mudah dites, dan mengurangi kesalahan. Oke ya, teman-teman? Oke, untuk mempermudah teman-teman, sekarang mari kita lihat contoh code-nya di PHP. Oke, ini ya contoh single responsibility. Tapi ini adalah contoh tanpa menggunakan single responsibility. Di sini kita punya sebuah kelas user manager
yang di dalamnya mempunyai metode bernama create yang memberikan parameter yang namanya user data. Di create ini ada dua tugas. Kita andaikan saja ya seperti itu. Yang pertama adalah menyimpan data ke pengguna database, dan yang kedua yaitu mengirim email. Kenapa ini melanggar single responsibility? Karena function mail ini langsung kita panggil di sini. Sebaiknya function mail ini mempunyai kelas tertentu atau mempunyai kelas sendiri, sehingga kelas user manager hanya melakukan tugasnya, misalkan user manager untuk create, update, delete seperti itu, dan kelas email untuk mengirim email saja, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau kita sekarang melihat ini adalah contoh tanpa menggunakan single responsibility, lalu kita akan melihat bagaimana kalau menggunakan single responsibility. Oke, sekarang ini adalah contoh perbaikan dari kode sebelumnya. Yang pertama, kita mempunyai kelas bernama user manager, sama seperti sebelumnya, mempunyai metode create create data, mempunyai metode create data dan parameter user data. Tapi perbedaannya, kita membuat kelas yang namanya email service yang mempunyai metode yaitu send welcome email, lalu mengirim email seperti ini. Lalu ketika di kelas user manager, kita membuatkan kelas sendiri atau memanggil kelasnya yaitu email service, lalu mengirim email seperti itu teman-teman. Jadi kelas user manager punya tugasnya tersendiri, kelas email service punya kelasnya tersendiri. Jadi satu kelas hanya mempunyai tugas dan fokusnya sendiri. Jadi mereka mempunyai tujuan masing-masing ya, seperti itu. Ini akan mudah dalam manajemennya nanti, lebih mudah dikembangkan nantinya. Oke ya, teman-teman. Ini adalah contoh single responsibility. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Oke, prinsip yang kedua adalah open close principle. Oke, open close principle. Sekarang mari kita bahas apa itu open close principle. Konsep dan kelebihan dari open close principle. Konsepnya itu, perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. Atau dengan kata lain, kita harus dapat menambahkan fitur atau kita harus dapat menambahkan fitur atau fungsionalitas baru ke sebuah sistem tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya sebuah kelas, kelas itu kita ingin menambah sebuah fitur baru, ada baiknya kelas tersebut terbuka untuk ditambah, tapi tertutup untuk merubah kodenya. Seperti itu. Itu konsepnya ya teman-teman. Oke, kelebihan ketika kita menggunakan ini, yang pertama adalah mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua, mudah dites. Dan yang ketiga, memudahkan dalam menambah fitur. Oke, itu kelebihannya. Sekarang kita lihat bagaimana contohnya di PHP. Oke, ya teman-teman, ini adalah contoh ketika kita tidak menggunakan open close principle. Jadi di sini kita punya function yang namanya calculate area. Ya, di sini kita punya function yang namanya calculate area, yaitu melakukan penjumlahan ya, teman-teman. Kalau misalkan dia square atau kotak, maka return side kali side ya, seperti itu. Tapi jika dia adalah circle atau lingkaran, maka caranya seperti ini. Lalu cara penggunaannya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Ini adalah function yang melanggar open close principle. Seperti itu ya, teman-teman. Karena kalau kita ingin
Kalau kita ingin menambah fungsionalitas baru, maka kita merubah kodenya seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Else if misalkan misalkan shape segitiga, misalkan shape segitiga seperti itu. Shape, lalu kita kirim, lalu gini type misalkan sama dengan segitiga, lalu kita buat return misalkan segitiga 3. Ini melanggar prinsip open close principle karena kita merubah kode yang sudah ada. Sebaiknya ketika kita membuat sebuah function, dia harusnya tidak berubah. Kita hanya perlu menambah fungsionalitasnya saja, menambah kelas baru saja, tanpa merubah kode yang sudah ada. Ini akan memperbaiki dan merawat kode kita agar tidak mudah mengalami kesalahan ke depannya. Oke, sekarang inilah contoh ketika tidak menggunakan open close principle. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau dia menggunakan open close principle. Oke, teman-teman, ini adalah contoh ketika menggunakan open close principle. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita membuat sebuah interface yang bernama shape yang mempunyai function yang namanya area. Lalu kelas yang tadi awalnya kita membuat square dan circle, kita buat kelas terpisah. Ya, kita buat kelas terpisah namanya kelas square, lalu mengimplementasikan yang namanya shape, lalu memanggil metode function area. Sama juga yang kelasnya tadi circle, kita panggilkan seperti ini, mengimplement shape lagi, lalu memanggil kelas area. Kalaupun ada nantinya, kita tinggal misalkan ada segitiga, kita ganti segitiga di sini. 3, implement shape, misalkan seperti ini. Kita return misalkan segitiga seperti ini. Maka tetap akan berjalan. Kita menambah fungsionalitas baru, tapi kita tidak merubah kode yang sudah ada sebelumnya. Seperti ini, kita tidak menyentuh square, tidak menyentuh circle, tapi kita hanya menambah segitiga seperti itu, teman-teman. Jadi penggunaannya cukup mudah dan akan mudah dites ke depannya. Ini akan membuat kode kalian lebih rapi, lebih mudah di-maintain, dan terlihat lebih senior ketika kalian mengerjakan sebuah codes, teman-teman. Jadi perhatikan untuk selalu mencoba menerapkan yang namanya open close principle. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke materi. Oke. Prinsip selanjutnya itu adalah Linscope substitution principle. Apa itu Linscope substitution principle? Konsep dan kelebihan. Konsep atau apa itu Linscope substitution, yaitu prinsip ini dikemukakan oleh Barbara Linscope pada tahun 1987. Inti dari prinsip ini adalah bahwa objek dari kelas turunan harus dapat menggantikan objek dari kelas induk tanpa mengubah kebenaran atau konkret program. Jadi apa maksudnya? Misalkan kalian punya sebuah kelas induk dan kalian punya kelas turunannya, maka kelas turunannya harus bisa menggantikan kelas induknya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kelas induknya tidak bisa digantikan oleh kelas anaknya. Seperti itu. Jadi kalau kalian masih awam-awam, nanti kita akan coba lihat bagaimana penerapannya. Tapi kita akan bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya pertama, konsistensi, tentu saja. Mudah dites, tentu saja. Dan keamanan type. Oke ya, teman-teman, itu kelebihan dan konsepnya. Sekarang kita akan melihat contoh kodenya seperti apa. Oke, ya teman-teman, ini adalah contoh tidak menggunakan Linscope substitution ya.
Yang pertama, kita punya kelas bird atau kelas burung yang mempunyai sebuah metode namanya fly. Lalu ini adalah kelas induknya ya, teman-teman. Lalu kita punya kelas yang namanya penguin. Dia mewarisi kelas bird. Lalu menggunakan function yang namanya fly. Kenapa ini melanggar Linscope substitution? Karena penguin ini seharusnya kan dia tidak bisa terbang. Walaupun dia termasuk dalam kelas burung, tetapi tetap saja dia tidak bisa terbang. Maka dari itu, penguin ini tidak bisa menggantikan kelas bird karena dia tidak bisa terbang. Maka ini akan melanggar yang namanya Linscope substitution principle. Oke, bagaimana cara mengatasi ini? Bagaimana cara menyelesaikan kode ini? Kita akan lihat contohnya. Oke, ya teman-teman, ini adalah contoh menggunakan LSP atau Linscope substitution. Yang pertama, kita membuat interface yang namanya animal, atau kita membuat abstraction yang namanya hewan ya. Lalu dia mempunyai metode yaitu move. Oke, maka kita akan membuat kelas baru yang namanya kelas flying bird implement animal move, maka dia bisa terbang. Dan kita buat lagi yang namanya kelas non flying bird. Jadi dia tetap burung tapi tidak bisa terbang. Tetap mengimplementasikan animal. Dia tetap menggunakan kelas hewan, tetapi dia cuma bisa berjalan. Maka dari itu kita bisa mengkategorikan bahwa ini termasuk burung yang bisa terbang dan ada burung yang tidak bisa terbang. Maka disinilah penetapan si penguin ya teman-teman, seperti itu. Disinilah. Oke ya teman-teman, jadi itu konsep dan contoh dari LSP atau Linscope substitution principle. Oke, ini sudah prinsip yang ketiga ya. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Oke, prinsip selanjutnya yaitu interface segregation principle. Oke, apa itu interface segregation principle? Sekarang kita bahas konsep dan kelebihannya. Konsepnya, kelas atau modul yang menggunakan sebuah interface tidak boleh dipaksa untuk bergantung pada interface yang mereka tidak gunakan. Dengan kata lain, sebuah interface tidak seharusnya memiliki metode yang tidak relevan bagi kelas yang mengimplementasikannya. Oke, kelebihannya yaitu coupling rendah, mudah dites, pemisahan tanggung jawab. Secara garis besar, kalau kalian mempunyai sebuah interface, ketika kelasnya ingin memakainya, maka kalian harus tahu bahwa interface ini hanya mempunyai metode yang sesuai dengan dirinya. Seperti itu. Kalau kalian tidak mengerti, sekarang kita lihat contoh kodenya. Oke, ini ya contoh dari interface segregation principle. Oke, kita mempunyai sebuah interface yang namanya burung, lalu mempunyai metode yang namanya fly, dan mempunyai metode lagi yang namanya swim, berenang. Lalu setelah itu kita mempunyai sebuah kelas yang namanya Sphero implements bird. Sphero itu bisa terbang, tapi dia tidak bisa berenang. Kenapa Sphero ini melanggar interface segregation? Karena kita memakai metode yang tidak perlu. Seharusnya Sphero tidak usah menggunakan yang ini. Tapi ketika kita hapus, maka dia ada error karena kita harus menggunakan yang namanya function swim ini ya, untuk mencegah errornya. Maka kita terapkan kembali. Itu makanya dia melanggar yang namanya interface segregation. Oke, sama dengan penguin. Penguin tidak bisa terbang, tapi bisa berenang. Seperti itu ya teman-teman. Kalian sudah mengerti ya. Jadi kita memaksakan sebuah metode kepada sebuah kelas yang seharusnya dia tidak perlu. Seperti itu. Si penguin tidak perlu metode swim,
si Sparrow tidak perlu metode swim. Oke ya, teman-teman. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke ya, teman-teman. Ini adalah cara penyelesaiannya. Oke, kita membuat sebuah interface namanya flying birds dan swimming bird. Oke, jadi kita memisahkan sebuah kelas berdasarkan hanya sesuai dirinya. Jadi kita ada burung yang bisa terbang dan ada burung yang bisa berenang. Maka kita bisa mengimplementasikan si Sparrow implement flying birds dan si Penguin implement swimming birds. Jadi metode yang tidak perlu diterapkan kepada kelas yang tidak perlu. Misalkan si Sparrow tidak perlu metode yang namanya fly, tidak perlu metode yang namanya swim, dan si Penguin tidak perlu metode yang namanya fly, dan dia hanya perlu metode yang namanya swim. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga mudah dipahami ya penjelasannya dan contohnya. Oke ya, teman-teman, sekarang kita kembali ke materi untuk membahas prinsip selanjutnya. Prinsip yang terakhir adalah dependency inversion principle. Apa itu dependency inversion principle? Mari kita bahas. Konsep dan kelebihan. Konsepnya yaitu modul tingkat tinggi atau high level modul yang biasanya berisi logika bisnis tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah atau low level modul yang biasanya berisi operasi-operasi dasar atau utilitas. Sebaliknya, keduanya harus bergantung pada abstraksi. Oke ya, teman-teman, kalau kalian tidak mengerti, kita akan lihat contohnya nanti. Tapi kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama adalah kopling rendah, mudah dites, dan integrasi mudah. Itu ya kelebihan ketika kita menggunakan dependency inversion principle. Oke, kita akan lihat bagaimana contoh kodenya. Oke, ya teman-teman. Di sini kita mempunyai sebuah kelas yang namanya MySQL database yang mempunyai public function insert. Lalu kita punya kelas lagi yang namanya user yang menggunakan MySQL database. Oke, ya teman-teman. Kenapa ini melanggar dependency inversion principle atau DIP? Karena kita melakukan inisialisasi langsung di sini. Ini melanggar yang namanya DIP ya. Harusnya kita harus membuat si user ini ketergantungan pada sebuah abstraksi, bukan pada sebuah kelas konkret seperti ini. Dia langsung ketergantungan kepada MySQL database. Kenapa? Kalau misalkan kita nanti punya Postgres database, bagaimana? Kita ganti di sini. Bagaimana kalau metodenya berbeda? Oke ya, teman-teman. Maka dari itu kita harus punya sebuah abstraksi yang bisa berganti-ganti seperti itu. Jadi sebuah high level seperti ini, high level modul tidak boleh terlalu tergantung kepada sebuah low level modul. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perbaikannya. Oke, teman-teman. Sekarang ini adalah perbaikannya. Nah, ini adalah perbaikannya ya. Jadi kita membuat sebuah abstraksi yang namanya database yang mempunyai function insert. MySQL database, implement database, mempunyai function insert, dan si user hanya terikat pada abstraksi database. Ya, teman-teman, kalau misalkan ini, kalau misalkan misalkan user sama dengan new user, seperti ini. Si user ini memerlukan yang namanya database, maka kita perlu membuat yang namanya MySQL misalkan. Database sama dengan new MySQL database seperti ini. Maka kita tinggal tambah di sini
MySQL database seperti ini. Nah, lihat, karena dia tidak terikat pada konkret langsung kelasnya MySQL database, tapi dia terikat pada ini ya. Jadi kita bisa ganti-ganti. Misalkan saya punya kelas lagi untuk Postgre. Ya udah, kita tinggal ganti Postgres database misalkan. Postgres database sama-sama mengimplementasikan database, tapi kita bisa ganti nanti di sini. Oke, maka kita ganti jadi Postgres. Ganti jadi Postgres. Maka kita akan dapat dengan mudah menggantinya. Misalkan ada lagi MongoDB nanti di sini ya. MongoDB kelas kelas MongoDB. Mongo database lah. Maka kita juga bisa menggantinya lagi di sini menjadi MongoDB tanpa merubah kode yang ada di sini. Ya, tetap mengimplementasikan yang namanya insert, tapi kita bisa mengganti kelas-kelas konkretnya. Misalkan kita ingin mengganti dia MySQL, Postgres atau Mongo database. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mudah untuk dikelola, mudah untuk dites, dan mudah untuk diganti-ganti fiturnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini akan mempermudah kalian dalam mengorganisasikan kode kalian, dan akan terlihat kode kalian lebih senioritas lah. Bukan senioritas sih, lebih senior seperti itu. Ya, teman-teman, itu adalah contoh dari prinsip DIP, Dependency Inversion Principle. Itu saja tentang solid principle secara teori dan secara konsep dan contohnya ya, teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di komentar. Dan kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share, silahkan di-like ya, teman-teman. Dan silahkan di-subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.